Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Usai berdemo di depan gedung DPR, massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu membubarkan diri setelah mendapat kepastian soal pengesahan RUU Perampasan Aset. Namun tak lama setelahnya muncul pendemo lain yang menyuarakan hukuman berat terhadap koruptor dan masih bertahan hingga kini. Itu akan menjadi cermatan kami pada hari ini, tapi topik lainnya juga menarik untuk disimak adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyampaikan putusan atas gugatan pra-peradilan mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Dalam permohonannya, Febri meminta Hakim Tunggal dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membatalkan penetapan status tersangka hingga penggeledahan di rumah Sentul. Hari ini 27 Agustus 2026, saya Tifal Solesa. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, pasca aksi unjuk rasa masyarakat Pati Bersatu yang menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset, massa mahasiswa berdatangan ke gedung DPR Kamis sore. Massa mahasiswa terlihat berjalan menuju ke gedung DPR pada Kamis sore. Mahasiswa berasal dari sejumlah kampus di Jakarta. Mahasiswa datang pada Kamis sore setelah selesainya aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan gedung DPR RI menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset. Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Kamis sore sempat diwarnai kericuhan. Massa pengunjuk rasa mencoba masuk ke gedung DPR sambil menggoyang-goyangkan gerbang. Sebagian mencoba memanjat gerbang gedung DPR. Sebelumnya, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono dan perwakilan warga Pati diundang masuk ke DPR dan menemui pimpinan parlemen. AMPB menyampaikan langsung aspirasi mereka mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset serta penerapan hukuman mati bagi koruptor. Usai pertemuan disepakati bahwa RUU Perampasan Aset akan disahkan maksimal tanggal 15 Desember 2026. Masyarakat juga diundang untuk memberikan keterangan dan masukan untuk bersama membahas RUU Perampasan Aset. Terkait pengesahan RUU Perampasan Aset koruptor itu digedok Desember, kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf Pak Dasko, beliau mengundurkan diri. Pak Saan Mustafa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucun juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi. Kami ajak Anda memperbarui situasi saat ini terkait unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juru kamera Yogi Syahrevi. Ini kurang 30 menit lagi Mei jelang habis masa waktu bagi pengunjuk rasa menyampaikan aspirasinya di Kompleks Parlemen. Sejauh mana Anda mencermati dinamika yang ada di sana? Ya, betul. Tifal dan juga saudara, memang hingga saat ini massa masih memadati kawasan gedung DPR RI, tepatnya di depan gerbang Jalan Gatot Subroto. Ini bisa dilihat di belakang saya saat ini massa sedang melakukan pembakaran sampah yang dimana kalau kami lihat dan kami pantau sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga saat ini sudah pembakaran sampah yang kedua kali yang dilakukan oleh massa. Selain itu juga sejumlah massa ini memanjat gerbang gedung DPR
DPR RI, dan bahkan tadi juga mereka sudah mencoba untuk menggoyang-goyangkan gerbang gedung DPR RI, tepatnya yang di sisi paling kiri saat ini juga masih digoyang-goyangkan oleh sejumlah massa karena mereka ingin masuk. Dan juga ini bisa dilihat juga Tifal dan juga saudara, massa saat ini sedang melakukan aksi pelemparan botol air minum ke dalam gedung DPR RI yang sudah berlangsung sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat yang lalu. Memang massa ini berbeda dengan massa yang tadi pagi, di mana kalau tadi pagi merupakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang juga sudah pulang, begitu sudah balik kanan. Mereka tadi membubarkan diri mereka siang hari setelah melakukan audiensi dengan sejumlah pimpinan DPR, di mana dari hasil audiensi tersebut sudah disepakati bahwa RUU atau rancangan undang-undang perampasan aset ini akan disahkan pada tanggal 15 Desember 2026, dan hingga saat ini massa yang datang ini berbeda, Tifal dan juga saudara, yakni dari kelompok GERAM atau Gerakan Rakyat Menggugat, yang merupakan gabungan dari 14 organisasi mahasiswa dan sejumlah masyarakat sipil. Adapun tuntutan-tuntutan yang mereka berusaha suarakan hari ini kurang lebih sama, Tifal dan juga saudara, mengenai pengesahan RUU perampasan aset, namun juga ada tuntutan-tuntutan lainnya, yakni mereka mendesak pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional terhadap sejumlah wilayah di Indonesia, salah satunya Sumatera dan NTT yang ditimpa musibah. Selain itu juga, selain mereka mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional terhadap sejumlah wilayah di Indonesia, mereka juga mendesak pemerintah untuk memperbaiki ekonomi negara, yang dimana massa menilai saat ini harga bahan pokok dan BBM ini terus meningkat dan membebani masyarakat menengah ke bawah. Selain itu juga tuntutan lainnya, Tifal dan juga saudara, massa menyoroti sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni program MBG Makan Bergizi Gratis dan juga Koperasi Desa Merah Putih, yang dimana massa menilai program ini sudah membebani anggaran negara, dan mereka menilai lebih baik anggaran dari program prioritas tersebut dialokasikan atau difokuskan ke program-program lainnya yang massa menilai lebih urgensinya lebih tinggi untuk diperhatikan. Dan saat ini massa masih memadati gerbang DPR RI, mereka masih melakukan aksi pelemparan botol air minum, dan saat ini massa juga sudah mulai berjalan mengarah ke arah Selipi, begitu Tifal. Kalau melihat waktunya sekarang, ini sisa 20 menit lagi jelang masa unjuk rasa ini habis. Waktu untuk menyampaikan aspirasi pendapatnya di muka publik, ini waktunya hampir habis menuju pukul 6 sore, Mei. Sudahkah ada tindakan yang diambil polisi untuk membubarkan masa ini? Ya, Tifal, memang kita sudah melewati pukul 17:30 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok GERAM ini akan segera rampung sesaat lagi. Dan kalau kita merujuk kepada peraturan Kapolri tahun 2008 yang juga senada dengan peraturan undang-undang mengenai kemerdekaan penyampaian pendapat, begitu, di mana memang aksi unjuk rasa ini seharusnya rampung pada pukul 6 sore, namun saat ini memang belum terlihat adanya tanda-tanda bahwa aksi unjuk rasa ini akan segera rampung sesaat lagi, dan juga belum terlihat adanya aparat kepolisian maupun personel gabungan lainnya akan melakukan pembubaran paksa atau pukul balik jika aksi unjuk rasa melewati pukul 18 waktu Indonesia Barat, sehingga kami masih menunggu apakah nantinya akan ada pukul balik atau pembubaran paksa dari aparat. Melihat kembali situasi saat ini, memang massa masih memadati gedung DPR dan belum terlihat adanya aparat yang akan siaga untuk melakukan pembubaran paksa atau pukul balik, begitu Tifal. Oke, tapi di sisi lain juga sempat ada laporan bahwa masih ada kelompok-kelompok massa di sekitar Jalan Gerbang Pemuda. Itu posisi mereka masih ada di situ atau sudah membubarkan diri sejauh ini, Mei? Ya, Tifal dan juga saudara, memang kalau titik lokasi kami ini saat ini berada di gerbang depan, tepat yang di Jalan Gatot Subroto, yang dimana kalau untuk di gerbang depan sendiri saat ini memang massa masih memadati kawasan gerbang hitam Jalan Gatot Subroto.
untuk di titik lokasi lainnya ini kami sempat melihat tadi memang masa sudah mulai memadati gerbang lainnya, namun kalau kami kembali melihat situasi di titik lokasi kami saat ini memang masa masih memadati dan belum terlihat adanya tanda-tanda bahwa aksi unjuk rasa ini akan segera rampung sebentar lagi, Tifal dan juga saudara, karena mengingat kembali peraturan Kapolri tahun 2008 dan juga senada dengan peraturan lainnya yang dimana aksi unjuk rasa ini hanya boleh diselenggarakan hingga pukul 6 sore dan hingga saat ini memang belum terlihat adanya tanda-tanda aparat akan melakukan pembubaran paksa atau pukul balik, sehingga kami masih menunggu apakah nantinya akan ada pembubaran paksa dari aparat ataupun mungkin nantinya akan ada audiensi seperti yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pagi tadi, dan jika ada informasi perkembangan lainnya tentu akan kami laporkan kembali. Begitu, Tifal. Medina Andas dan Yogi Syahrevi melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Kondisinya masih ada kelompok massa di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta di Jalan Gatot Subroto. Ini juga menjadi perhatian karena aspirasi juga masih disuarakan oleh mereka. Tentu yang menjadi perhatian adalah tidak hanya soal suasana yang terlihat sekarang ini ya, Friska, tapi juga aspirasi yang disampaikan. Salah satunya masalah rancangan undang-undang perampasan aset yang sempat tadi pagi dalam rapat paripurna itu sudah disampaikan juga progresnya oleh Ketua Komisi 3 DPR RI. Nah, bicara soal ini, soal RUU perampasan aset, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjamin RUU perampasan aset akan sah saat sidang paripurna 15 Desember mendatang. Pimpinan DPR memastikan siap mundur jika RUU tersebut tidak juga sah sampai waktu yang dijanjikan. Dasko dan dua wakil ketua DPR lain juga menjamin perlindungan massa AMPB sampai kembali ke Pati. Sebelumnya, massa mengaku mengalami berbagai teror jelang unjuk rasa di DPR. Pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri. Nah, di sisi lain, Polda Metro Jaya memeriksa 63 orang yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko. Polisi menduga mereka akan menunggangi demonstrasi di gedung DPR MPR hari ini 27 Agustus. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi mendapati dugaan mobilisasi massa secara berjenjang dari berbagai platform media sosial maupun aplikasi komunikasi digital. Mekanisme itu diduga meliputi penyebaran narasi dan ajakan, perekrutan, pengorganisasian massa dan persiapan sarana dan prasarana dalam aksi. Polisi mengungkap para pelaku menyebar selebaran atau flyer provokatif dan mengundang elemen lain ikut unjuk rasa. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 63 orang. Terdiri dari 10 orang klaster pembiayaan dan 53 orang klaster pelaksana. Berdasarkan hasil pemetaan dan pemantauan terhadap dinamika kelompok masyarakat dan mahasiswa yang diduga terafiliasi dengan kelompok anarko, telah teridentifikasi melakukan konsolidasi yang selanjutnya berkembang akan menunggangi kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan hari ini. Polda Metro Jaya juga menyita berbagai barang bukti dari pemeriksaan terhadap 63 orang diduga anarko yang akan menunggangi unjuk rasa hari ini. Di antaranya 39 pucuk senjata tajam, 2 unit airsoft gun, 7 jerigen bensin, sejumlah tongkat golf, serta 201 botol kaca beserta sumbu untuk bom molotov. Polisi juga menemukan 11 tas ransel, sejumlah banner provokatif, serta puluhan butir obat-obatan terlarang jenis tramadol dan diazepam. Sumber uang yang digunakan untuk membeli bahan-bahan yang diduga akan digunakan dalam pembuatan bom molotov dan pengadaan senjata tajam berasal dari uang pribadi, uang yang diberikan oleh pihak lain, maupun dana yang diperoleh melalui mekanisme open donasi. Penyidik masih melakukan pemeriksaan serta penelusuran terhadap keterangan para pihak
melalui komunikasi, transaksi keuangan, dan bukti lainnya. Saudara, banjir besar melanda pelabuhan di perbatasan Tiongkok dan Nepal. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Puncak terbakar pada Rabu malam. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran itu. Tepatnya di depan kantor Diskominfo Kabupaten Kantor BPBD Kabupaten Puncak di Kompleks Perkantoran Bupati Puncak terbakar sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Timur. Bangunan semi permanen serta keterbatasan armada pemadam membuat api semakin membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan. Meski api berhasil dipadamkan, seluruh bangunan beserta isinya hangus dan tidak ada barang yang berhasil diselamatkan. Kapolres Puncak mengatakan saat kebakaran terjadi seluruh pegawai sudah pulang dan kantor dalam keadaan kosong. Kebakaran ini adalah yang kedua dalam 2 pekan terakhir. Sebelumnya 7 kantor pemerintah di Kabupaten Puncak dibakar dan 7 kantor pemerintah lainnya dirusak hingga dijarah pada 11 Agustus lalu. Kiranya pada pukul 17.00 telah terjadi kebakaran di kantor dinas BPBD Kabupaten Puncak. Bangunannya 100% terbakar. Penyebabnya masih dalam penyelidikan. Saudara, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama digelar di Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Muktamar kali ini dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto. Muktamar Nahdlatul Ulama merupakan forum tertinggi dalam organisasi NU. Perhelatan ini mempertemukan para ulama, kiai, badan otonom, pengurus, dan warga Nahdiyin dari seluruh Indonesia. Dalam forum-forum Muktamar ini, warga Nahdiyin membahas berbagai permasalahan keagamaan dan kemasyarakatan. Forum Muktamar juga akan memilih Rais Am dan Ketua Umum PBNU untuk periode berikutnya. Presiden Prabowo Subianto membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung peran tokoh-tokoh NU dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Prabowo menilai NU merupakan aset bangsa Indonesia. NU selalu hadir saat bangsa Indonesia menghadapi krisis. Presiden Prabowo juga bilang NU akan jadi penentu nasib bangsa ke depan. Nahdlatul Ulama hadir selalu dalam kejadian-kejadian bangsa ini. Dalam krisis-krisis bangsa ini, Nahdlatul Ulama selalu hadir, dan Nahdlatul Ulama yang menentukan stabilitas, keamanan, perdamaian, dan masa depan bangsa Indonesia. Kalau bangsa ini. Lalu bagaimana perkembangan terkini dari arena Muktamar NU di Jombang? Kita perbarui informasinya bersama jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Ricky Sultana. Rahma, apa saja agenda utama dalam Muktamar kali ini dan nantinya juga akan memilih pimpinan NU? Ini Rais Am dan juga Ketua Umum PBNU, kandidatnya siapa saja? Iya, Friska dan juga saudara, tentunya untuk agenda utamanya tentunya adalah memilih Rais Am dan juga Ketua
Umum PBNU untuk periode 2026-2031. Dan tadi, Friska dan juga saudara, ini sudah dibuka langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan untuk hari ini tentunya hanya agendanya adalah pembukaan saja, tapi tentunya untuk besok akan ada rangkaian acara di mana kalau pagi ini diawali dengan sidang pleno pertama. Untuk sidang pleno pertama besok adalah pembahasan dan juga pengesahan terkait dengan jadwal dan juga tata tertib Muktamar ke-35. Lalu dilanjutkan dengan laporan pertanggungjawaban PBNU yang di mana ini adalah masa periode kepemimpinan dari Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Friska dan juga saudara. Nah, terkait dengan isu yang dibahas tentunya ini adalah yang saya sebutkan tadi, pemilihan Rais Am dan juga Ketua Umum PBNU yang baru, dan juga nanti akan membahas bagaimana isu-isu yang berkembang di Indonesia dan juga global. Kalau kita melihat dengan rangkaian acara juga rundown yang selama Muktamar ke-35 ini, untuk dari nanti setelah sidang pleno 1 dan juga sidang pleno 2 akan ada sidang pleno di mana ini adalah sidang dari komisi-komisi yang ada di Nahdlatul Ulama. Kalau kita melihat juga Friska dan juga saudara, bagaimana dengan apa saja kemungkinan yang akan dibahas. Ini berkaitan bagaimana dengan program kerja, yaitu juga membahas bagaimana hukum fikih dan juga perundang-undangan di Indonesia begitu yang berkaitan dengan negara. Lalu bagaimana respon Nahdlatul Ulama terhadap perundang-undangan yang ada di Indonesia. Lalu ada juga pembahasan di komisi organisasi dan juga komisi program yang kalau kita melihat ke belakang, Friska dan juga saudara, tentunya ini dari Nahdlatul Ulama. Baik, Rahma Piliang, terima kasih laporan Anda dari Arena Muktamar NU. Saudara, berikutnya kita akan sama-sama menyaksikan kumandang azan maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tetap bersama kami, saudara. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan dengan berita berikutnya, saudara. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kawasan wisata Bromo, Jawa Timur. Petugas gabungan mulai berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke titik lain. Api pertama kali muncul lagi di kawasan Bromo, tepatnya di Dusun Comorolawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo pada Rabu malam. Api lalu membesar hingga meluas ke Bukit Seruni Point, mendekati wisata Jembatan Kaca. Keterbatasan sumber daya air dan angin yang bertiup kencang serta medan yang curam menyulitkan petugas gabungan mempercepat proses pemadaman. Sudah seperti dimatikan dan itu ada hasilnya padam. Tiba-tiba tadi subuh ya itu ternyata titik api juga muncul lagi. Nah, sehingga dari rekan-rekan baik TNI juga Polri juga dari KNDTS melakukan pemadaman. Kita beralih ke informasi kebakaran hutan dan lahan. 2 titik kebakaran terjadi di kawasan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kebakaran lahan terjadi dekat sebuah perusahaan. Tugas langsung bergerak cepat memadamkan api sehingga tidak meluas ke sisi lain. Namun sempat kesulitan dan mencari air ke sungai terdekat. Petugas hingga kini terus berupaya melakukan pemadaman dan berjaga di titik-titik kebakaran. Tak hanya ancaman kebakaran lahan dan bencana kabut asap, dampak musim kemarau juga memicu suhu panas menyengat di Kalimantan Selatan hingga menjadi keluhan sehari-hari masyarakat. Satu keluarga terpaksa menidurkan sang anak di kolong rumah panggung untuk menghindari suhu panas menyengat dan kepungan udara kering. Atas Pak ya, kepanasannya pada mau guring. Jadi dibawa ke sini supaya ada anginnya. Di atas panasnya memantulkan ke muha. Cahaya panasnya. Lawan cerewet inya kepanasan. Kita ke berita mancanegara. Banjir besar melanda pelabuhan Girong di perbatasan Tiongkok dan Nepal. Arus lumpur dan air bah dahsyat menerjang pos perbatasan.
Rekaman yang Anda lihat tadi menunjukkan orang-orang bergegas mencari tempat aman sebelum arus lumpur dan banjir menerjang pos perbatasan hingga menenggelamkan area yang dipenuhi kendaraan. Pihak berwenang setempat menyatakan bencana itu dipicu tanah longsor di sisi perbatasan Nepal. Presiden Tiongkok Xi Jinping memerintahkan upaya pencarian dan penyelamatan secara total. Pihak berwenang mengaktifkan tingkat tanggap darurat tertinggi kedua di negara itu. Kepolisian Nepal melaporkan setidaknya 162 orang tewas setelah banjir bandang besar di wilayah perbatasan Nepal dan Tiongkok melanda sejumlah permukiman. Bencana di Nepal dan Tibet bukan kejadian tunggal. Sistem sungai Lendekola kini telah meluap 2 kali dalam kurun waktu hanya 14 bulan. Dan sistem es Himalaya yang semakin tidak stabil mengancam permukiman, infrastruktur, serta pasokan air di salah satu wilayah terpadat di dunia. Badan Pariwisata Nepal menyatakan 384 wisatawan hilang kontak di Rasuwa, 291 diantaranya warga negara asing. Daftar awal menyebutkan wisatawan berasal dari India, Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Sementara pihak berwenang Tiongkok menyatakan tanah longsor menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar dan masih ada orang yang belum ditemukan di Pelabuhan Girong. Tim penyelamat terus mencari ratusan orang yang hilang setelah banjir bandang mematikan melanda wilayah perbatasan Nepal-Tiongkok. Penyelamatan seorang korban berlangsung dramatis menggunakan helikopter. Korban selamat yang berlumuran lumpur dimasukkan dalam keranjang sebelum akhirnya diangkat ke tempat aman. Namun waktu dan lokasi pasti dari rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen. Saudara, pria di Sikakap, Kabupaten Mentawai dipidanakan karena menjual akses internet. Banyak pihak menyayangkan langkah yang diambil polisi tersebut. Ulasannya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Ya, saya putra daerah dan berjuang untuk komunikasi daerah Mentawai, khususnya pada utara pada selatan. Makanya saya lucu dalam perkara ini, saya melihat pertama model A. Model A itu, ini biasanya dalam praktek saya, ini adalah tindak pidana berat loh. Ya. Kalau ada seperti ini dipidana itu menurut saya ini problem mendasar di Polsek sana. Fakta masyarakat bersedia mengeluarkan uang untuk memperoleh alternatif akses internet ini menunjukkan adanya kebutuhan yang nyata yang harus dijawab oleh pemerintah. Kasus pria di Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai dipidana gara-gara menjual akses internet menjadi sorotan publik. Yogi Gilang Arya Setia dibawa ke pengadilan karena menjual jasa layanan internet satelit di daerah 3T di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Yogi didakwa menjalankan unit usaha telekomunikasi tanpa izin resmi yang lengkap dan telah ditahan polisi sejak 8 Juli 2026. Kini ia menjalani sidang di Pengadilan Negeri Padang. Permintaan penangguhan dan saya bisa bekerja dengan fokus untuk mengamankan komunikasi di daerah-daerah rawan gempa tsunami Mentawai. Hanya itu saja. Khususnya sinyal ya? Iya. Iya. Iya, saya putra daerah dan berjuang untuk komunikasi daerah Mentawai, khususnya pada utara pada selatan. Pengacara Yogi melihat ada keganjilan dalam kasus yang dihadapi kliennya.
Makanya saya lucu dalam perkara ini, saya melihat pertama model A. Model A itu, ini biasanya dalam praktek saya, ini adalah tindak pidana berat loh. Ya, oke. Narkotika, korupsi, bukan seperti itu. Makanya saya bilang ini memang ganjilnya seperti ini. Awalnya Yogi bikin apa, dibagikan orang tuanya bikin penginapan di daerah Mentawai ini, Mbak. Jadi untuk memfasilitasi tamu, Yogi memasang wifi Starlink ini di penginapan orang tuanya ini. Nah, akhirnya karena wifi-nya ini lancar dan di sini terjadi apa namanya, kalau sinyal yang tidak bagus di hampir beberapa di Mentawai ini, khususnya si Kakap. Nah, masyarakat banyak yang datang ke penginapan Yogi untuk menggunakan wifi-nya Yogi, dikasih gratis lah kan, seperti itu. Kemudian karena si Yogi merasa ini sepertinya prospek bisnis usaha, ya anak muda lah kan, mungkin kalau kita sebut sekarang ini pergerakan Yogi di UMKM lah, kan. Jadi mulailah dia menjual, dia permintaan masyarakat di beberapa tempat, taruh di sini dong Yogi, taruh di sini dong gitu. Seperti itu. Dan akhirnya si Yogi karena dia mengetahui permasalahan ini, ya coba merekrut orang untuk pemasangan di beberapa titik, puskesmas, bahkan polsek loh. Iya, bahkan di polsek juga ada ya? Iya, polsek Sikap mereka masang loh. Lucunya di sana, Polres juga akhirnya dipasang juga. Kompolnas menyayangkan langkah polisi yang mempidanakan kasus ini dan menilai polisi seharusnya menggunakan paradigma baru dalam KUHP untuk kasus ini. Artinya kita memang menyayangkan rekan-rekan kepolisian di sana ya kok mengambil langkah yang tidak menggunakan paradigma baru dalam KUHP kita, apalagi dengan model A. Gitu ya. Jadi ada dua perspektif yang menurut saya ini bersinggungan. Satu perspektif soal hak untuk informasi, akses internet dan sebagainya. Yang kedua soal paradigma KUHP kita. Ya, KUHP kita yang tidak hanya sekedar ultimum remedium, tapi juga jalan-jalan keluar, ada RJ dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya, ya karena ini prosesnya sudah di pengadilan, ayo kita hormati pengadilan. Namun demikian, kami berharap juga ya melihat ini dalam konteks skala yang jauh lebih luas. Apalagi kalau misalnya aparat penegak hukum sendiri kayak polsek menggunakan wifi itu. Wong saya ini juga punya pengalaman pergi ke polsek-polsek di pelosok sana, sinyal juga susah. Itu mengganggu pekerjaan, mengganggu pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Nah, kalau ada seperti ini dipidana itu menurut saya ini problem mendasar di polsek sana. Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, juga berharap penegak hukum mengedepankan asas sanksi administratif daripada pemidanaan. Bupati siap menjadi penjamin jika dibutuhkan untuk proses penangguhan penahanan terhadap Yogi. Jadi memang kalau bisa harapan kami memang diutamakan prinsip pengenaan sanksi administratif. Sanksi administratif ini adalah memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melengkapi terlebih dahulu semua perizinan-perizinan yang diharuskan untuk dilengkapi. Karena memang untuk membuka usaha di Mentawai ini memang sangat terbatas, sangat susah sekali. Kemampuan orang untuk berwirausaha memang sangat terbatas sekali. Sehingga ketika ada seorang anak muda yang memiliki niat untuk membuka usaha seperti ini, memang sangat kita dukung bersama-sama. Penasihat hukum Yogi ini meminta kami untuk menjadi penjamin untuk melaksanakan, memenuhi, melengkapi persyaratan untuk memohon penangguhan. Kami siap untuk menjadi penjamin di dalam penangguhan tersebut. Sementara itu, dukungan untuk Yogi mengalir dari warga di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Warga mengaku sangat terbantu dengan akses internet yang diinisiasi Yogi. Memang udah sangat membantu kami jaringan Kakap online ini. Jadi lumpuh lagi ya perekonomiannya? Iya, perekonomian. Salah satunya di hal-hal mengirim uang lah, itu yang lebih membuat kami terbantu sekali. Order barang. Iya, order barang, isi pulsa. Sekolah apa guru-guru? Iya, yang ujian pun. Ujian guru gitu ya. PPG. Iya, PPG yang ujian. Orang itu sangat butuh. Kalau tidak ada sama Pak Yogi ini, Pak, kami sangat suntuk. Menelepon pun apa yang kita butuhkan tidak bisa, apa yang kita
Kalau butuh menelepon sama anak nggak bisa. Kalau ditunggu sama pemerintah Pak, tidak ada Pak. Untunglah pintar sih Pak Yogi ini. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan menghormati proses hukum yang berlaku. Kasus layanan internet tanpa izin banyak terjadi di daerah. Komdigi biasanya menggunakan pendekatan pembinaan daripada proses hukum. Yang satu ada kebutuhan masyarakat untuk internet yang kualitasnya lebih bagus. Di sisi lain juga ada yang memang belum memakai izin. Nah kalau kami di Komdigi ini biasanya tidak pernah melihat ini menjadi satu bagian tersendiri, sehingga yang kita lakukan adalah langkah-langkah solutif untuk melakukan pembinaan. Jadi memang menurut hemat kami dengan semangat KUHAP yang baru juga harusnya yang dikedepankan adalah langkah-langkah pembinaan dan langkah hukum pidana itu adalah solusi terakhir. Jadi itu yang biasa kita lakukan. Di beberapa daerah lain juga ada kasus-kasus seperti ini, tapi biasanya kalau Komdigi menemukan lewat pengawasan yang kami lakukan itu kita lakukan pembinaan terlebih dahulu. Hal senada disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI Amelia Anggraini. Kasus Yogi di Mentawai bisa menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan penyediaan akses internet yang layak di daerah 3T. Dalam hal ini saya tidak ingin terburu-buru menyebutkan bahwa ini sebagai kegagalan pemerintah secara keseluruhan ya, tetapi ini jelas merupakan alarm bahwa masih ada kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi secara memadai. Dalam hal ini Komdigi sendiri mengakui bahwa si KAKAP sudah mendapatkan cakupan 4G, tetapi konektivitas fiber optik belum memadai. Ya, jadi memang bahwa fakta masyarakat bersedia mengeluarkan uang untuk memperoleh alternatif akses internet ini menunjukkan adanya kebutuhan yang nyata yang harus dijawab oleh pemerintah begitu. Dan menurut saya inisiatif masyarakat seperti ini seharusnya bisa menjadi informasi bagi pemerintah di mana demand-nya tinggi begitu ya, dan kualitas layanannya belum cukup, dan di mana intervensi negara ini harus dipercepat gitu ya, harus hadir di wilayah tersebut seperti itu. Sementara ekonom Selyos Nailul Huda melihat kasus Yogi membuktikan adanya ketimpangan infrastruktur digital di wilayah Indonesia. Nailul berharap pemerintah memberikan opsi agar warga di daerah 3T bisa mendapatkan akses internet yang layak. Memang ini membuka membuka wacana terkait dengan ya tadi ketimpangan digital gitu kan. Ketimpangan digital dari akses infrastruktur ini masih menjadi problem bagi masyarakat terutama daerah 3T. Nah, saya ingat sekali di Komdigi itu ada sebuah program yang dia bisa bekerja sama dengan BUMDes. Pada saat itu BUMDes itu bisa menghadirkan internet mandiri. Artinya apa? Artinya di situ BUMDes yang ada di daerah 3T itu dia melakukan pemancaran sinyal secara mandiri itu untuk memenuhi kebutuhan akses di masyarakat di desa tersebut. Nah, sebenarnya ini yang dilakukan tuh hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Mas Yogi, bahwa di situ ada demand tadi disampaikan Bu Amelia, kemudian juga terkait juga dengan akses yang memang kemudian dilakukan oleh BUMDes itu mengalirkan sinyal itu ke warga sekitar dan sebagainya. Nah, makanya kalau saya pribadi sebenarnya ini sesuatu yang seharusnya bisa diadministrasikan, tapi ini negara sudah terburu-buru untuk melakukan tindak pidana dan sebagainya. Nah, makanya saya harap sebenarnya ada beberapa opsi seperti misalkan tadi Pak Yogi itu mendaftarkan secara resmi untuk izin dan sebagainya, ataupun juga ini bekerjasama dengan BUMDes yang di daerah untuk memancarkan sinyal seperti yang dilakukan oleh Mas Yogi. Apalagi sekarang sudah tidak tergantung pada kabel fiber optik ya, sudah ada layanan internet berbasiskan satelit. Yogi saat ini masih menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Padang. Sidangnya akan kembali dilanjutkan pada 7 September nanti. Tim Liputan Kompas TV. Kembali di Sapa Indonesia Malam, Saudara, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono dan perwakilan warga Pati diundang masuk ke DPR
dan menemui pimpinan. AMPB menyampaikan langsung aspirasi mereka mendesak percepatan pengesahan RUU perampasan aset serta penerapan hukuman mati bagi koruptor. Usai pertemuan disepakati bahwa RUU perampasan aset akan disahkan maksimal tanggal 15 Desember 2026. Masyarakat juga diundang untuk memberikan keterangan dan masukan untuk bersama-sama membahas RUU perampasan aset. Terkait pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu digedok Desember, kita minta tanggalnya, Pak. Jadi jelas, misalnya sampai tanggal tersebut tidak terrealisasi, mundur lagi dengan alasan A, B, C, D, E, F, G, kita minta konsekuensi tanggung jawab panjenengan semua. Seperti contoh, maaf Pak Dasko, beliau siap mengundurkan diri. Pak Saan Mustafa juga siap mengundurkan diri, dan Pak Cucun juga siap mengundurkan diri jika berita acara tersebut, kesepakatan tersebut tidak terrealisasi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjamin RUU perampasan aset akan sah saat sidang paripurna 15 Desember mendatang. Pimpinan DPR memastikan siap mundur jika RUU tersebut tidak juga sah sampai waktu yang dijanjikan. Dasko dan 2 wakil ketua DPR lain juga menjamin perlindungan massa AMPB sampai kembali ke Pati. Sebelumnya massa mengaku mengalami berbagai teror jelang unjuk rasa di DPR. Pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan undang-undang ini di tepat waktu. Dan kami tidak ada masalah, tidak ada kekhawatiran untuk kemudian memenuhi tuntutan teman-teman sekalian. Kalau memang tidak selesai, ya kami mundurkan diri. Pimpinan DPR siap mundur jika gagal mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset sampai batas waktu yang dijanjikan, yakni 15 Desember 2026. Seberapa kuat DPR akan menepati janji ini dan sejauh mana pengesahan RUU perampasan aset akan menjawab keresahan masyarakat untuk memberantas korupsi? Kita bahas bersama dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi PUKAD Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman dan juga anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Muhammad Nasir Jamil. Selamat malam, Bung Nasir, Bung Zainur. Selamat malam, Priska. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Bung Zainur yang juga dalam beberapa pertemuan kita dalam diskusi, Bung Zainur dan kawan-kawan PUKAD selalu mendorong untuk RUU perampasan aset ini segera dibahas dan disahkan. Kalau dari tuntutan massa agar DPR mengesahkan RUU perampasan aset dan DPR menyanggupinya, apa saja sih sebenarnya yang harus dicermati dan dimasukkan dalam poin-poin tersebut? Bung Zainur. Iya, tentu yang paling penting karena dari awal sudah dijanjikan ada meaningful participation adalah keterbukaan. Sampai saat ini pun PUKAD belum dapat nih draft update dari pembahasan yang berlangsung di DPR. Kenapa? Karena jangan sampai juga ini semacam tokenism, sekadar disahkan untuk meredam tuntutan publik. Ada 2 konsep dalam perampasan aset sebenarnya. Yang pertama adalah non-conviction based asset forfeiture. Itu adalah perampasan aset tanpa pemidanaan. Ini adalah in rem, yang dituju adalah asetnya. Di dalam UNCAC, Konvensi PBB melawan korupsi, untuk in rem ini non-conviction based asset forfeiture, dia punya batasan, limitasi, yaitu khusus untuk aset-aset yang tidak bertuan. Misalnya pelakunya meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, atau sistem hukum mengalami impunitas, gagal menjerat pelaku. Yang kedua adalah illicit enrichment. Di dalam UNCAC, Konvensi PBB melawan korupsi, illicit enrichment itu adalah criminal offense atau sebuah delik yang itu butuh pembuktian sebagaimana delik-delik yang lain. Berbeda dengan in rem yang hanya menyasar kepada hartanya. Yang saya ingin katakan adalah apa konsep yang dibahas di DPR. Ya, karena ini konsep ini akan sangat bergantung menentukan 2 hal. Yang pertama adalah akankah RUU ini ketika nanti sudah disahkan
akan efektif untuk aset recovery. Untuk yang kedua, merampas harta yang tainted, yang tercemar, apakah itu hasil kejahatan, alat kejahatan, atau yang senilai dengan hasil kejahatan. Yang kedua, tentu tidak hanya efektivitas, tetapi perlu diseimbangkan dengan bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena property rights salah satu HAM. Jangan sampai juga dengan pengesahan RUU perampasan aset ini, kalau sembarangan dilakukan bisa mengakibatkan perampasan aset yang semena-mena oleh aparat penegak hukum. Bung Zainur, kita bahas dulu sampai situ dulu ya, Bung Zainur ya. Oke, tadi kan kita bahas soal pertama keterbukaan dulu. Draftnya belum diterima oleh Pukat salah satunya ataupun koalisi masyarakat sipil lainnya. Berikutnya konsep apa yang dibahas oleh DPR? Bung Nasir silakan langsung dijawab. Mas Zainur, kalau mau draftnya jumpai saya di DPR, nanti tanya sama produser Kompas TV nomor HP saya, nanti saya kirim ke Mas Zainur ya. Nah, nanti dilihat bagaimana isinya, dan kemudian silahkan datang ke DPR, juga ke fraksi PKS untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan gagasan yang dimiliki oleh Mas Zainur dan Pukatnya tersebut. Jadi kami sangat terbuka dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, begitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Zainur tadi itu sebenarnya masalah RUU perampasan aset ini sudah kerap dibicarakan dalam berbagai macam forum, baik di televisi, forum-forum diskusi, dan juga forum-forum lainnya, bukan hanya di pusat tapi juga di tingkat lokal ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi pembicaraan ini sudah lama, dan kita ingin memang pendekatannya itu adalah pendekatan non-compete gitu ya. Jadi bagaimana pendekatan non-kepidanaan juga ya itu bisa kita lakukan, walaupun awalnya memang ada pendekatan perdata, tapi dalam tahap terakhir itu tidak ada lagi. Tapi tadi disebutkan oleh Mas Zainur, pendekatan non pidana itu ketika orangnya atau tersangka atau terdakwa itu meninggal dunia, melarikan diri, keberadaannya tidak diketahui, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya selama ini kan kita sudah melakukan itu juga, ya, sudah melakukan perampasan aset itu, tapi kan dengan putusan pidana dan dianggap itu tidak optimal, ya. Dan putusan pidana itu juga diikuti dengan denda dan uang pengganti dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi itu tidak optimal, dan para terdakwa itu atau tersangka itu sudah lebih dahulu menyamarkan aset-asetnya, ya, karena dirampas setelah ada putusan pidana. Tapi itu tidak efektif, sehingga perlu dilakukan perampasan ya dengan model-model seperti ini gitu loh. Ya, jadi tadi soal yang disampaikan Mas Zainur juga sudah dijawab oleh Bung Nasir. Salah satunya untuk non pidana juga ada di sana. Tapi sebenarnya selama ini, selama Mas Zainur dan kawan-kawan mendorong untuk RUU perampasan aset ini dibahas, pasal-pasal apa saja sih yang khawatirnya sulit dimasukkan dalam RUU perampasan aset ini dan bisa jadi potensi tidak akan goal yang jadi tujuan kawan-kawan koalisi masyarakat sipil, Bung Zainur? Bung Zainur? Mas Zainur bisa dengar suara saya? Oke. Iya, Friska. Oh iya, oke. Silakan. Sudah tersambung lagi. Tadi sempat terputus. Terima kasih ya ketika ditawarkan kepada Pukat untuk dari sisi draft ya. Jadi dari sisi draft gitu ya, kalau Pukat itu mudah mengakses, tapi memang sampai saat ini kami belum dapat. Yang kedua, harapannya publik luas bisa mengakses. Contoh cara untuk transparan terhadap draft adalah taruh draft di website DPR secara berkala. Setiap ada perkembangan itu kemudian ditaruh, sehingga tidak ada perbedaan antara kami dengan masyarakat yang lain, semua bisa mengakses. Ada kesetaraan akses di sana, itu yang pertama. Yang kedua, soal pembahasan sudah lama. Kalau Pukat bahkan dari 2008 saya cek ya, salah satu tim riset dari tahun 2008 gitu ya. Tetapi kan kita tahu ya, dari 2012, 2015, 2022, 2023 itu draft tidak mengalami banyak perkembangan berarti. Nah, ada tuntutan yang cukup besar dari publik sehingga ini memang harus dijadikan sebagai momentum. Soal apa yang harus masuk, yaitu tadi menurut kami gitu ya, ini mau menggunakan non-conviction based asset forfeiture plus illicit enrichment, atau hanya illicit enrichment saja, atau hanya non-conviction based saja.
itu akan sangat menentukan model yang akan dipilih di dalam hukum acara. Karena apakah prosedur nanti itu membuka ruang abuse of power itu ditentukan oleh hukum acaranya. Nah, kalau kita baca di UNCAC, Konvensi PBB melawan korupsi, saya ingat betul di pasal 20 itu ada illicit enrichment, di dalam pasal 54 ayat 1 huruf C itu ada non-conviction based asset forfeiture. Di draft yang lama Mbak Fiska, saya ingat dua konsep itu dimasukkan ke dalam rancangan undang-undangnya. Nah, saya dengar dari salah satu kawan masyarakat sipil yang illicit enrichment katanya tidak sesuai dengan draft yang lama. Nah, daripada katanya itu kan akan lebih baik kalau DPR transparan menampilkan draft mutakhirnya dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu draft versi ke draft versi mutakhir, agar publik bisa ikut mengawasi sekaligus berpartisipasi. Publik intinya cuma dua itu kan. Yang pertama adalah agar RUU-nya bisa efektif sehingga berkontribusi untuk pemberantasan korupsi dan tindak pidana yang lain. Yang kedua itu juga diseimbangkan dengan pelindungan property rights agar tidak semena-mena. Nanti jangan sampai perampasan aset ini menjadi ladang korupsi baru bagi APH begitu kan, sehingga biasanya di situ sangat butuh apa yang disebut sebagai judicial scrutiny itu ya, pengawasan peradilan melalui izin segala macam bentuk upaya paksa. Nah, daripada kita debat buta kan lebih baik kita debat draft gitu ya, draftnya yang mana gitu. Itu Mbak Friska. Nah, apakah tadi tidak hanya untuk pukat dikasihkannya lewat kami, Bung Nasir, Mas Nasir, apakah juga ini bisa diakses oleh publik secara luas di web DPR misalnya, termasuk juga tadi pertanyaan soal perbedaan konsep baik itu pemidanaan maupun non-conviction based asset forfeiture atau INREM dalam konsep RUU perampasan aset. Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama Sapa Indonesia Malam, dan kami masih bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS Muhammad Nasir Jamil serta peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat Universitas Gadjah Mada Zainur Rahman. Saya ke Bung Nasir tadi menjawab pertanyaannya, apakah draftnya pertama akan terbuka untuk umum juga atau enggak? Nggak cuma buat Pukat doang, tapi bisa diakses secara luas, Bung Nasir. Iya, jadi sebenarnya selama ini pembahasan mengundang banyak orang dari berbagai macam latar belakang, akademisi, praktisi, mahasiswa, dan juga penggiat anti korupsi, itu selalu terbuka di Komisi 3 DPR RI. Jadi tidak pernah ditutup pembahasan-pembahasan itu. Jadi silahkan masyarakat, bahkan juga disiarkan melalui kanal-kanal media sosial dan juga televisi yang dikelola oleh DPR RI. Oleh karena itu sekali lagi draft ini masih terbuka terhadap masukan dan kritikan dari berbagai macam pihak ya. Nah, karena itu saya katakan bahwa barangkali sudah saatnya memang Pukat ya Gadjah Mada ini untuk kemudian ikut bersama-sama ya membahas ini, memberikan masukan kepada fraksi-fraksi di DPR terkait gagasan-gagasan yang mereka miliki ya, terkait dengan perampasan aset ini. Tetap saja bahwa perlindungan hak asasi manusia, property right, sebagaimana yang diatur dalam konstitusi, itu menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, karena itu sekali lagi draft ini terbuka, apalagi tadi sudah ada semacam gentleman agreement gitu ya, gentleman agreement maksud saya antara pimpinan DPR dengan para aksi massa itu bahwa akan diselesaikan, dan tentu saja banyak orang berpihak, maksud saya banyak orang berharap agar bukan hanya soal penyelesaian tapi juga isinya itu diharapkan bisa memberikan kabar gembira kepada masyarakat Indonesia dan juga kabar takut bagi orang-orang yang akan melakukan korupsi terhadap keuangan negara. Nah, untuk yang NCB misalnya non-conviction based asset forfeiture atau yang non pemidanaan, ini apakah memang dalam RUU nanti akan betul-betul akan mengakomodasi kejelasan dari hal yang selama ini kan kalau dalam pasal ini kan biasanya tidak bisa terakomodasi dengan baik, artinya lolos kalau tidak ada pemidanaan. Ini sudah betul-betul tercakup atau enggak sih Bung Nasir di draft yang terbaru yang DPR punya? Iya, jadi memang sudah
dimasukkan, sudah diatur, tapi mungkin sebahagian orang atau sebahagian praktisi dan juga akademisi menilai itu belum cukup ya. Makanya saya katakan tadi di awal-awal itu ada konsep soal keperdataan, jadi pendekatan perdata, bukan hanya pendekatan pidana. Jadi dalam rangka untuk merampas aset itu, lalu pendekatan perdata dilakukan, ya. Sementara proses pidana itu berjalan terus, ya. Nanti kalau misalnya hasil putusan pidana mengatakan bahwa aset-aset yang dirampas itu tidak bahagian dari kejahatan pidana, maka itu dikembalikan ya kepada yang bersangkutan. Tapi sudah dirampas dulu oleh negara. Kenapa? Dikhawatirkan itu kemudian dibawa lari ya, kalau disamarkan ya, kemudian dialih tangankan dan sebagainya. Meskipun memang nanti ada badan ya seperti yang selama ini melakukan penelusuran, penyitaan, pemblokkiran ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi mungkin ini masih menjadi draft yang belum matang. Nah, karena itu memang kita coba nanti lakukan simulasi seperti apa itu, sehingga sekali lagi kami katakan bahwa kita berharap ini benar-benar bisa menjadi kabar gembira bagi masyarakat Indonesia, karena keputusasaan masyarakat Indonesia terkait dengan kasus-kasus korupsi yang terus terjadi yang melibatkan pejabat negara, kepala daerah yang selama ini kita lihat, kita baca, kita dengar begitu. Baik, nah Bung Zainer, kalau tadi pimpinan DPR bilang siap mundur kalau 15 Desember nggak ketok palu nih soal RUU perampasan aset. Tapi apa yang jadi concernnya Pukat agar tidak terburu-buru pembahasannya, meaningful public participation juga ada di sana, partisipasi publik juga bisa terakomodasi, nggak kejar target aja. Iya, maka harus alokasi sumber daya yang cukup, khususnya dari sisi perhatian, dari sisi waktu, dari DPR. Kenapa kalau hanya mengejar akhir Desember disahkan, ya nanti barang seperti apapun karena sudah Desember akan disahkan, takutnya seperti itu gitu kan. Nah, yang kedua adalah sebenarnya di dalam sistem hukum Indonesia itu kalau kita cek di dalam pasal 18 Undang-Undang Tipikor, di sana sudah ada soal aset recovery. Di dalam pasal 32, 33, 34, di sana sudah ada mekanisme perdata untuk aset recovery ketika pelaku baik status tersangka maupun terdakwa itu meninggal dunia atau melarikan diri. Tetapi yang tidak efektif adalah sistem pembuktiannya. Nah, saya khawatir nanti akan ada mismatch antara ekspektasi publik yang sangat tinggi dengan realitas RUU perampasan aset itu sendiri. Bahwa RUU perampasan aset itu nature-nya itu memiliki keterbatasan. Kalau non-conviction based, dia tidak bisa untuk semua harta benda. Kami beri penjelasan sederhana misalnya begini, Mbak Friska. Kasus Alun masih hidup, orangnya ada di Indonesia, bisa dijerat dengan jeratan pidana. Itu tidak bisa dengan non-conviction based asset forfeiture. Nah, ini publik juga salah paham, memahami bahwa kalau non-conviction based itu bisa digunakan untuk menjerat harta-harta pejabat. Yang bisa adalah illicit enrichment. Ya, tapi illicit enrichment itu adalah prosedur pidana, dia adalah criminal offense sebagaimana diatur dalam pasal 20 UNCAC. Nah, antara criminal offense dengan non-conviction based itu perbedaannya ada di standar pembuktian. Standar pembuktian pidana tentu jauh lebih tinggi. Kalau standar non-conviction based dia lebih rendah, biasanya menggunakan balance of probabilities. Nah, teknis-teknis pidana seperti ini memang mungkin bagi publik belum terlalu familiar ya. Tetapi tetap ya publik harus diberikan pemahaman bahwa ini tidak seperti membalikkan telapak tangan, keluar RUU sah kemudian Indonesia akan habis koruptornya, enggak juga gitu ya. Yang kedua Mbak Friska, yang juga selalu jadi pertanyaan publik, kira-kira ini nanti kalau misalnya barang benar-benar jadi dalam bentuk yang sangat baik, bagus, efektif, ya sakti, pertanyaannya kira-kira yang menggunakan itu kira-kira akan berwatak baik atau berwatak jahat gitu ya. Ini kan senjata yang sakti. Kalau yang menggunakan berwatak jahat, meskipun sudah ada safeguard, sudah ada pengaman, khawatirnya nanti akan disalahgunakan. Sehingga harapan publik antara memperbaiki legal substansi hukum dengan struktur hukum itu dilakukan bersama-sama. Apa itu? Ya agenda reformasi institusi dan aparat penegak hukum. Misalnya
dibuatkan komisi percepatan reformasi politik. Tapi ternyata hasilnya zong, karena Presiden di dalam membuat undang-undangnya, dalam rumusannya berbalik arah dari Jadi Bung tujuan Zainur awal. tadi Itu menggarisbawahi, ya baik soal substansi, struktur hukumnya berjalan, tapi juga penegakan hukumnya harus juga mumpuni, begitu Bung Zainur. Yang tadi disampaikan Bung Zainur. Gimana Bung Nasir? Apakah DPR juga akan mengawal ini, tidak hanya substansi hukumnya saja? Tentu saja kita tidak akan memberikan cek kosong ya undang-undang ini ya. Tentu memang harus ada upaya untuk menegakkan integritas, moralitas di kalangan aparat penegak hukum. Karena kalau kita mencermati selama ini penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu juga tidak boleh dianggap ringan. Ya, kasus Febri misalnya, mantan Jampitsus, itu menunjukkan bahwa di level yang paling atas terjadi ya near integritas itu. Nah, karena itu sekali lagi kita berharap lembaga eksekutif ya itu mendorong ya melakukan usaha-usaha agar perbaikan reform di tubuh institusi penegak hukum dilakukan ya, sehingga ketika undang-undang ini misalnya lebih baik ya, itu akan terasa manfaatnya oleh masyarakat dan negara. Jadi sekali lagi kita juga ingin agar institusi penegak hukum membenahi dirinya ya, membenahi lingkungannya agar kemudian tadi itu jangan sampai kemudian undang-undang ini digunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum. Apalagi misalnya sampai menyasar misalnya rumor yang berkembang ini lawan-lawan politik harus disasar dengan ini, apalagi kalau misalnya pengawasannya lemah ya, kemudian badan atau orang-orang yang mengisi badan ini juga dipertanyakan kapasitasnya, integritasnya begitu. Jadi ini juga soal-soal yang harus dijawab ke depan terkait dengan rancangan undang-undang ini. Nah, selama ini kan kita tahu bahwa Badan Pemulihan Aset itu ada di Kejaksaan Agung. Nah, sekarang nanti apakah akan dipisahkan satu badan tersendiri atau seperti apa? Nah, karena itu masukan dari Pukat sangat diharapkan ya, sehingga kemudian ini bisa akan berjalan, kemudian isinya juga akan lebih baik ke depan. Transparansi jadi pintu masuk untuk pembahasan RUU perampasan aset ini bisa mengakomodasi terutama kepentingan publik dalam regulasi yang sebenarnya sudah ditunggu sejak lama. Terima kasih Bung Nasir Jamil, Muhammad Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS. Terima kasih juga Bung Zainur Rahman, peneliti Pukat UGM. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya, tetap di Sapa Indonesia Malam. Kami akan kembali hadir. As soon as we're finished with the Islamic Republic of Iran, as soon as we're finished, oil is going to be down at lower than it was even just a little while ago. Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, saudara. Rekaman video memperlihatkan drone tempur Iran bertipe UAV Kaman 12 di sebuah fasilitas bawah tanah. Drone ini tampak berjejer dalam terowongan yang terlindungi sebelum salah satunya lepas landas dan melesat menyusuri lorong bawah tanah. Video ini juga menunjukkan militer perang Iran masih cukup kuat melawan Amerika Serikat dan sekutunya. Iran terus menjalin komunikasi dengan sekutunya terkait dukungan Selat Hormuz. Menteri Luar Negeri Iran bertemu mitranya dari Oman untuk membahas kebijakan soal selat itu. Mereka juga berunding masalah keamanan Selat Hormuz di tengah gempuran Amerika Serikat dan sekutunya.
Media Iran Press TV merilis situasi saat serangan Amerika Serikat ke jembatan B1 pada April lalu. Rekaman yang baru dirilis itu menunjukkan kepanikan warga Iran yang berada di sekitar jembatan. Warga Iran meninggalkan mobil dan barang-barang mereka saat serangan Amerika Serikat menghantam jembatan B1. Sementara itu, media Timur Tengah Middle East Eye melaporkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia tidak terburu-buru untuk melanjutkan pembicaraan dengan Tehran. Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, Trump mengatakan Trump tidak memiliki waktu terkait penyelesaian kesepakatan dengan Iran. Selain itu, sanksi ekonomi terhadap Iran yang dikombinasikan dengan serangan militer terbukti efektivitasnya. Ekonomi Iran katanya hancur berantakan. Usai 5 pimpinan militer IRGC diincar Amerika Serikat, Iran kini memburu putra Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Barron Trump. Informasi itu bahkan disiarkan di media Iran. Informasi itu menggambarkan upaya untuk melacak keberadaan putra bungsu Trump yang berusia 20 tahun. Media Iran juga menyebut hadiah 10 juta dolar Amerika jadi imbalannya. Siaran berdurasi sekitar 3 menit, ancaman itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan Iran dengan Amerika Serikat. Satu diskusi menarik hadir usai jeda. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan atas pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tetap di Kompas TV. Bertemu kembali, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang putusan atas pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Dalam permohonan pra-peradilan, Febri meminta hakim membatalkan penetapan statusnya sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang, sekaligus menyatakan penggeledahan di rumah Sentul tidak sah. Febri Adriansyah mengajukan pra-peradilan dengan termohon 1 Polda Metro Jaya, termohon 2 Kortas Tipikor Polri, dan Kejaksaan Agung sebagai turut termohon. Febri meminta hakim membatalkan status tersangka sekaligus menyatakan penggeledahan rumah di Sentul tidak sah. Sidang putusan itu berlangsung Kamis sore dan masih berjalan sampai dengan saat ini, dipimpin Hakim Tunggal Richard Edwin Basuki. Sebelumnya kuasa hukum Febri menilai 40 peraturan perundang-undangan dilanggar dalam proses hukum terhadap Febri. Kami mengidentifikasi selama proses hukum terhadap FA, baik proses awal di kepolisian ataupun di kejaksaan, dan berdasarkan pembuktian di proses persidangan, kami mengidentifikasi dan menyimpulkan, kami tuangkan dalam kesimpulan bahwa terdapat 40 bagian ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar selama proses hukum tersebut. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan putusan atas pra-peradilan yang disampaikan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Febri meminta hakim membatalkan penetapan statusnya sebagai tersangka pidana pencucian uang, sekaligus menyatakan penggeledahan di rumahnya di Sentul tidak sah. Apakah hakim bakal mengabulkan itu semua? Saya akan berdiskusi bersama anggota tim advokat Febri Adriansyah, Darmawan Subakti, serta pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting. Selamat malam Bapak-Bapak dengan Tifal di sini. Selamat malam. Baik, terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Sampai dengan saat ini kami juga masih mencermati sidang yang masih terus dibacakan amar putusannya dan masih dalam proses membacakan pertimbangan-pertimbangan hakim, Pak Darmawan. Kalau Anda mencermatinya, hilalnya nih arah-arahnya bakal dikabulin atau enggak, atau sebagian nih? Ya, pertama kami selaku advokat PFA tentu sudah berupaya maksimal ya. Kami sudah menemukan 30 kesalahan prosedur, kemudian kami juga menemukan 40 pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Dan itu semua kami dalilkan dalam proses pra-peradilan ini. Kami menggunakan instrumen pra-peradilan ini sebagai alat uji apakah due process of law itu dilakukan dengan baik.
apakah kita setia pada koherensi berpikir dalam hukum bahwa proses yang sudah diatur semestinya harus ditaati, bukan atas nama apapun, ya atas nama bahkan atas nama hal-hal yang mulia sekalipun kita bisa menabrak peraturan tersebut. Nah, kami pada prinsipnya Mas menghormati seluruh keputusan ya majelis hakim, hakim pra peradilan maksud saya. Nah, Pak FA kan 30 tahun rekam jejaknya sebagai jaksa. Tentu beliau sangat menghormati proses hukum. Nah, ini juga bahwa bukti Pak FA menghormati proses hukum itu gitu loh. Sebagai orang yang punya rekam jejak panjang, beliau menempuh jalur pra peradilan sebagai alat uji yang disediakan oleh hukum kita bila mana kita merasa ada prosedur hukum yang keliru. Tapi kalau kemudian dari gugatan yang disampaikan menyoal sprindik, proses penggeledahan, berharap proses cekal, penyidikan dan penyitaan itu tidak sah. Dasarnya dari 40 peraturan perundang-undangan yang Anda bersama dengan tim hukum menilai itu ada pelanggaran di situ, benang merahnya yang rasanya tidak bisa terbantahkan sehingga hakim tunggal harus menerima seluruh permohonan teman-teman di bagian mana? Ya, saya pikir pertama kita harus melihat momentum ini sebagai dua hal ya. Pertama, kita punya KUHP baru. Di KUHP baru itu ada pasal 91 tentang praduga bersalah tidak boleh dikenakan kepada tersangka. Yang cikal bakalnya itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 gitu. Di situ mengakomodir bahwa nggak boleh nih seseorang ditetapkan sebagai tersangka secara sewenang-wenang. Makanya dalam KUHP baru tuh, kita kan KUHP-nya baru, lebih mengakomodir terhadap hak asasi manusia. Nah, kami berharap ini tidak boleh menjadi presiden bahwa kalau ke depan nih ada orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, maka dia harus melalui beberapa tahapan-tahapan awalnya. Tidak boleh tiba-tiba jadi tersangka. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada banyak ya permasalahan prosedural yang semestinya bisa dijustifikasi dengan clear bahwa itu keliru. Semisal penggeledahan, penyitaan. Nah, kami berharap hal-hal semacam ini itu menjadi garis yang bold dan merah bahwa nggak boleh lagi terjadi hal semacam ini dalam penegakan hukum kita. Oke, kalau menurut Anda Pak Jamin, kalau dari sisi pemohon kan demikian, tapi kalau dari sisi termohon dan turut termohon, dalam hal ini Polda dan Kortas Tipikor, Polri bersama dengan Kejaksaan Agung, Anda melihat posisi mana atau dari merujuk dari permohonan pihaknya Febri Adriansyah ini yang rasanya bisa dipatahkan oleh pihak termohon ini sehingga gugatan bisa jadi sebaliknya, malah ditolak oleh hakim tunggal? Ya, pertama kita harus memahami bahwa pra-peradilan itu fungsinya buat apa? Pra-peradilan itu fungsinya untuk menyatakan bahwa kewenangan kekuasaan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini dalam konteks penyidikan itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum acara yang ada. Jadi kalau ketentuan aturan hukum yang dilanggar ya tentu terkait dengan hukum acara yang diatur dalam KUHP kita. Mulai dari penetapan tersangka atau penyitaan atau penggeledahan. Nah, yang menjadi titik poin yang diajukan dalam nomor 134 itu adalah terkait dengan penetapan tersangka dan penggeledahan dan penyitaan kepada tindak pidana Kortas Tipikor. Nah, jadi kalau terkait dengan Kortas Tipikor, maka penetapan tersangka itu tidak begitu berpengaruh lagi. Kenapa saya katakan tidak berpengaruh? Karena sekarang sudah diambil kewenangannya oleh penyidik di kejaksaan. Sehingga kalaupun seandainya ya, kalau kita berandai-andai pengadilan mengabulkan penetapan tersangka tidak sah oleh Kortas Tipikor, maka apa yang sedang berjalan di penyidikan di kejaksaan tidak berpengaruh, kecuali di 135 perkaranya yang membatalkan penetapan tersangka terkait dengan TPPU. Itu dua hal yang berbeda. Makanya menurut saya yang kedua yang lebih riskan yaitu terkait dengan penggeledahan dan penyitaan. Nah, kalau penggeledahan penyitaan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor dinyatakan tidak sah karena tidak memenuhi aturan,
sesuai dengan KUHP, maka seluruh barang bukti, alat bukti yang mereka gunakan itu untuk menetapkan tersangka menjadi tidak sah. Dan itu juga akan berpengaruh terhadap penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan. Karena ada dugaan kejaksaan tidak melakukan penyitaan langsung terkait dengan cuma penerimaan saja yang dilakukan dari pelimpahan dari Kortas. Kalau itu kemudian bisa peluangnya ke sana, sorry saya berpengaruh potong juga. Pak, kalau peluangnya bisa ke arah sana, maka nasib untuk barang bukti yang sudah disita itu akan bagaimana kemudian Pak? Kalau kedudukannya penyitaan terhadap barang itu ternyata tidak sah, berarti barang itu dikembalikan kepada pemilik. Pertanyaannya siapa pemiliknya? Tidak diketahui. Kalau tidak diketahui, maka ketentuan undang-undang perampasan aset tidak ada, berarti tidak bisa dirampas. Maka yang digunakan adalah undang-undang pencucian uang, di mana ada aset yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang itu bisa disita, dirampas oleh negara, begitu sampai nanti kemudian hari ada orang lain. Karena di dalam tindak pidana pencucian uang itu ada pembuktian terbalik. Siapa yang berani mengaku, dia bisa juga nanti membuktikan di pasal 67 itu ada begitu. Jadi kalau sampai suatu ketika dinyatakan bahwa penyitaan tersebut tidak sah, maka barang tersebut harus dikembalikan, tapi tidak tahu siapa dikembalikannya, maka barang tersebut akan dirampas oleh negara, dipegang oleh negara sampai suatu saat nanti ada orang yang bisa membuktikan itu adalah miliknya. Oke. Kalau kemudian yang terjadi kebalikannya, Pak Darmawan, seandainya permohonan dari klien Anda ini di hadapan hakim tunggal malah ditolak atas beberapa poin tuntutan yang disampaikan dengan dasar-dasar 40 pelanggaran atas peraturan perundang-undangan itu, saya mau, bolehkah kemudian berandai-andai jangan-jangan Pak Febri akan kemudian mengajukan pra-peradilan berikutnya, karena ada contoh yang pernah ditunjukkan di publik juga, kasusnya Roy Suryo yang berkali-kali mengajukan pra-peradilan di beberapa poin tertentu. Apakah langkah itu juga bakal diambil oleh Pak Febri? Ya, pertama tujuan kami mengajukan pra-peradilan ini kan untuk menguji apakah prosedur hukum yang dikenakan kepada Pak Eva itu benar. Dan kami ingin menguji apakah proses itu sesuai dengan due process of law. Artinya niat kami adalah untuk itu, untuk menguji apakah due process of law dijunjung tinggi dalam proses hukum ini. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, saya pikir kita bisa lihat dari rekam jejak Pak Febri ya, Pak Febri Ardiansaya PFA. Pertama, beliau punya rekam jejak panjang. Kedua, sejak ditetapkan sebagai tersangka, beliau sudah hadir 2 kali, sangat kooperatif. Kemudian yang ketiga, beliau bahkan menggunakan instrumen pra-peradilan ini untuk menguji apakah proses yang dikenakan kepadanya itu sudah benar atau belum. Dan proses pra-peradilan ini kan kita lihat bersama ya, kita saksikan bersama berjalan dengan baik gitu ya. Ada argumentasi hukum di situ, ada diskursus di situ. Kemudian kalaupun ada perbedaan yang disampaikan itu adalah perbedaan yang didasari dengan dasar hukum masing-masing yang kuat. Nah, saya pikir sampai di situ kita bisa melihat bahwa niat kami itu benar-benar kooperatif dan untuk menguji apakah due process of law itu kita tegakkan dalam proses hukum ini. Cukup 1 kali pra-peradilan berarti ya? Ya tentu kan kita juga sudah punya SEMA ya yang terbaru bahwa pra-peradilan itu tidak boleh digunakan sebagai alat untuk dalam tanda kutip penundukan hukum. Dan kami sangat menjunjung tinggi itu, kami kooperatif, kami mengikuti prosedur hukum ini dengan baik gitu ya. Oke. Maka kalau dari perspektif Anda juga Pak Jamin, seandainya ini ditolak, proses pembuktiannya nanti ke depan akan bagaimana dinamikanya? Karena kan dari pendirian masing-masing, dari pihak penegak hukum demikian, dari tim klien dalam hal ini pihaknya Febri Ardiansyah juga menilai ada pelanggaran mendasar dari segi formalnya, maka akan berpengaruh ke materinya. Kalau ditolak ini yang 134 itu nggak begitu pengaruh ya terhadap proses yang berjalan di kejaksaan, karena kita ketahui Kortas ini nggak melakukan apapun ya, sampai saat ini dia tidak menindaklanjuti perkara terkait dengan penetapan tersangka saudara Febri ini, terkait dengan predikat klaimnya kan tidak dilanjutkan, tidak dilakukan apapun begitu. Jadi
tidak ada pengaruh apapun terkait dengan itu. Yang justru yang perkara 135 ini yang menjadi dasar kalau sampai penetapan tersangkanya tidak sah dari sisi tindak pidana TPPU, itu ada kemungkinannya maka semua barang bukti, alat bukti yang digunakan tidak bisa digunakan untuk menindaklanjutin dan harus lepas dari segala harus dikeluarkan dari tahanan. Itu sudah aturan yang baku yang sekarang ditetapkan. Sejak diputuskan bahwasannya dia penetapan tersangka tidak sah, harus dikeluarkan pada saat itu juga begitu. Tapi kalau kemudian mengajukan pra peradilan lagi, ada peluang ke arah sana juga nggak, Pak Jamin? Kalau dia mengajukan pra peradilan itu kan terkait dengan permohonan upaya paksa. Upaya paksa itu ada sekitar 9 yang diadakan pasal 89 itu ya. Nah, di situ ada aturan terkait. Jadi bisa saja, kecuali kalau pokok perkaranya sekarang ya ada SEMA mengatakan kecuali kalau pokok perkaranya sudah mulai diperiksa di pengadilan. Nah, kalau pokok perkaranya sudah mulai diperiksa, otomatis permohonan pra peradilan sudah tidak bisa lagi dilakukan begitu. Jadi tergantung apakah pokok perkaranya sudah diperiksa atau belum. Sepanjang belum ada pokok perkaranya, pengajuan pra peradilan dapat dilakukan dalam hal subjek dan objek berbeda ya. Kalau subjek objeknya sama ya tentu kalau dia saat ini mengajukan kepada Kortas terkait dengan penetapan tersangka, terus penyitaan dan penggeledahan, maka nanti permohonannya jangan penggeledahan dan penyitaan lagi, yang lain gitu ya. Tangkapan atau apa gitu, yang berbeda. Kalau yang sama dilarang itu begitu. Oke, satu hal lagi Pak Darmawan, kalau Anda dari klien Anda, Pak Febri, melihat dinamika proses pra-peradilan ini, ditambah dengan pidana pokok yang sampai dengan saat ini masih tetap berjalan, ekspektasinya akan bagaimana untuk pidana pokoknya? Seandainya pra-peradilan ditolak? Ya, Pak FA kooperatif ya, menggunakan haknya yang dijamin oleh hukum gitu ya, dengan pra-peradilan. Jadi pra-peradilan ini adalah alat yang digunakan untuk menguji secara konstitusional ya, gitu. Sehingga masih dalam kerangka kooperatif itu. Baik. Kemudian untuk kedepannya seluruh proses hukum tentu PFA sangat kooperatif dan berharap peristiwa hukum ini gitu ya bisa clear tentang peristiwa hukumnya gitu, sehingga kita tidak punya asumsi-asumsi atau dugaan-dugaan atau spekulasi-spekulasi yang bukan-bukan. Baik, proses pra-peradilan pembacaan putusan yang kami cermati sampai dengan saat ini masih terus dibacakan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan masih bisa Anda simak saudara melalui kanal YouTube Kompas TV. Pak Darmawan, Pak Jamin, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Prof. Jamin. Terima kasih, Darmawan. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, banjir besar melanda pelabuhan Girong di perbatasan Tiongkok dan Nepal. Tetap di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, saudara, banjir besar melanda pelabuhan Girong di perbatasan Tiongkok dan Nepal. Arus lumpur dan air bah dahsyat menerjang pos perbatasan. Rekaman memperlihatkan orang-orang bergegas mencari tempat aman sebelum arus lumpur dan air banjir menerjang pos perbatasan dan menenggelamkan area yang dipenuhi kendaraan. Pihak berwenang setempat menyatakan bencana dipicu oleh tanah longsor di sisi perbatasan Nepal. Presiden Tiongkok Xi Jinping memerintahkan upaya pencarian dan penyelamatan secara total. Pihak berwenang mengaktifkan tingkat tanggap darurat tertinggi kedua di negara tersebut. Kepolisian Nepal melaporkan setidaknya 162 orang tewas setelah banjir bandang besar di wilayah perbatasan Nepal dan Tiongkok melanda sejumlah permukiman. Bencana di Nepal dan Tibet bukanlah kejadian tunggal. Sistem sungai Lendekola kini telah meluap 2 kali dalam kurun waktu hanya 14 bulan.
dan sistem es Himalaya yang semakin tidak stabil mengancam permukiman, infrastruktur, serta pasokan air di salah satu wilayah terpadat di dunia. Badan Pariwisata Nepal menyatakan 384 wisatawan hilang kontak di Rasuwa. 291 diantaranya adalah warga negara asing. Daftar awal menyebutkan wisatawan berasal dari India, Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, dan beberapa negara lain. Sementara pihak berwenang Tiongkok menyatakan tanah longsor menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar dan masih ada orang yang belum ditemukan di Pelabuhan Giro. Tim penyelamat terus mencari ratusan orang yang hilang setelah banjir bandang mematikan melanda wilayah perbatasan Nepal-Tiongkok. Penyelamatan seorang korban berlangsung dramatis menggunakan helikopter. Korban selamat yang berlumuran lumpur dimasukkan dalam keranjang sebelum akhirnya diangkat ke tempat aman. Namun lokasi dan waktu pasti dalam rekaman itu tidak dapat diverifikasi secara independen. Kembali ke dalam negeri, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kawasan wisata Bromo, Jawa Timur. Petugas gabungan mulai berjibaku memadamkan api agar tidak merembet ke titik lain. Api pertama kali muncul lagi di wilayah Bromo, tepatnya di Dusun Cemorolawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo pada Rabu malam. Api kemudian membesar dan meluas hingga ke Bukit Seruni Point mendekati wisata Jembatan Kaca. Keterbatasan sumber daya air dan angin yang bertiup kencang serta medan yang curam menyulitkan petugas gabungan mempercepat proses pemadaman. Sudah seperti dimatikan dan itu ada hasilnya pada tiba-tiba tadi subuh ya itu ternyata titik api juga muncul lagi nah, sehingga dari rekan-rekan baik TNI juga Polri juga dari KNDTS melakukan pemadaman. Kami tutup Sapa Indonesia Malam edisi kali ini. Dan saudara, Kompas TV Apps kini telah hadir di TV Android dan Tizen. Download sekarang juga dan tonton video-video premium dari kami Kompas TV dan Kompas Gramedia. Untuk Anda yang punya Smart TV, download sekarang. Terima kasih sudah menonton kami dalam 2 jam terakhir. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan minum air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Valen bersiap sebentar lagi untuk berita utama. Saya Tifa Solesa. Dan saya Friska Clarissa. Selamat malam. Sampai jumpa.